tahun kelima dinasti Adipura, dunia dilanda kekeringan hebat. Ladang gagal panen. Rakyat banyak mati kelaparan. Akhirnya aku mati kelaparan juga. Demi Sang Buddha, Kaisar Langit, Raja Kerasakti, kalau ada kehidupan berikutnya, hamba perempuan Nadia Wijaya rela berkorban apa saja. Lahir di keluarga kaya. Jadi, hantu, kenyang, mati. Nyonya, tenang dulu. Direktur Pratama sebentar lagi pulang. Apa yang mau disampaikan pelan-pelan saja? Tolong sampaikan ke Raka Pratama, kalau dia tidak mau cerai denganku, aku akan mati di sini. Nyonya. Nyonya tidak apa-apa? Nyonya, sadar. Nyonya. Nyonya, bangun, Nyonya. Bangunlah. Aku di mana ini? Nyonya. Nyonya sudah sadar. Anda sudah siuman. Doaku terkabul. Ayo kita cerai. Sang Buddha, Kaisar Langit, Raja Kerasakti, siapa yang mengabulkan doa sampai aku terlahir jadi keluarga kaya di dunia ini yang serba kecukupan? Pengurus rumah tangga? Ini apa? Kenapa seenak ini? Nyonya ini kenapa? Dulu kan dia buat jaga bentuk badan, tidak pernah makan kue berminyak seperti ini. Jangan-jangan kepalanya terbentur tadi sampai rusak? Nyonya, ceri ini ada bijinya. Nyonya, baik-baik saja? Banyak sekali makanan enak, biar mati habis makan. Hela! Mengapa tidak baik-baik saja? Ini, dan ini juga. Semua pesan 2 piring. Tidak, 10 piring. Aku mau 10 piring. Wah, Nyonya, makan segini bisa sakit perut. Tidak apa-apa, lahir di zaman makan minum berlimpah. Sungguh beruntung. Kenyang, biar perutku meledak. Aku takkan pernah biarkan diri mati kelaparan. Nyonya, Direktur Pratama pulang. Direktur Pratama, suami sialanku Raka Pratama. Cepat makan. Datang perebut makanan. Nyonya, Direktur Pratama pulang. Nyonya, jangan makan lagi seperti ini. Bibi Wardani, cepat pergi. Halo, Direktur Pratama. Di mana istriku? Direktur, Nyonya, hari ini Nyonya. Lagi minta cerai? Nyonya tadi memang merengek minta cerai, bahkan ancam bunuh diri dengan gunting, tapi tidak sengaja. Kepalanya terbentur lalu, Terbentur? ya Nyonya tidak terluka. Hanya saja setelah terbentur, Nyonya jadi agak aneh. Nadia. Mau apa lagi? Nadia Wijaya, ini ke-7 kalinya. Kali ini mau makan berlebihan, supaya aku cerai? Raka Pratama, suamiku yang tampan, putra keluarga terpandang, rupawan. Sejak menikah, belum pernah sekalipun melakukan kewajiban suami istri. Hubungan kami hanya nama belaka. Tapi dia tetap suamiku, kepala keluarga. Pertemuan pertama harus kuberi kesan baik. Hamba bersua suamiku. Semoga suamiku sehat selalu. Suamiku. Hmm. Hamba. Nadia Wijaya. Makan berlebihan tak berguna. Sekarang mulai bermain peran di hadapanku. Direktur Pratama, waktunya makan siang. Anda harus makan tepat waktu. Makanan. Ada apa? Dia akhirnya mau mendekatiku. Nadia. Ucapanku tadi agak... Makanan di dalam ini, boleh hamba makan? Nadia Wijaya.
Sial, lihat tingkat kemarahannya. Tak boleh. Maafkan hamba suamiku. Hamba lancang. Nadia, kau pura-pura begini? Tidak capek? Aku tahu kau ingin cerai. Dan bersama Dimas Firmansyah. Kalau begitu, aku rela melepasmu. Tanda tangani ini. Kue awan. Di atasnya ada wijen hitam wangi. Ini benar-benar harus enak sekali. Nadia, apa sebenarnya masalahmu? Surat perjanjian cerai sudah kuberikan padamu. Masih mau berpura-pura? Surat perjanjian cerai? Surat perjanjian cerai apa? Asal kau tanda ini, kita nanti tak ada hubungan lagi. Surat perjanjian cerai? Bukankah itu surat pisah nikah? Suamiku, kau mau pisah nikah dengan hamba? Bukankah ini yang kau inginkan? Kau berulang kali ingin bercerai denganku, bukankah karena kau ingin bersama Dimas Firmansyah? Oh, jadi Dimas Firmansyah ini adalah pria simpananku? Demi Kaisar Langit dan Buddha, demi Raja Keras Sakti. Cuma kabulkan doa, tapi tak peduli nasibku ya. Susah payah terlahir jadi nyonya utama keluarga kaya. Kenapa dikasih pria simpanan lagi? Tidak bisa, derita tak ku mau. Kesenangan harus kurai. Pisah nikah mustahil. Suamiku meski hamba dulu banyak bersalah, tapi sejak awal sampai akhir, hati hamba hanya untukmu. Suamiku jangan sampai percaya fitnah orang licik. Percayalah pada hamba, hamba tak berselingkuh dengan pria lain. Fitnah orang licik? Bukankah itu katamu sendiri? Raka Pratama, sejak awal sampai akhir, aku hanya suka Dimas Firmansyah. Ayo kita cerai. Waduh, gimana ini? Istriku, kau secantik ini, mana ada si manis lain yang bisa menarik hatiku? Nah, rayuan sensual. Suamiku, apapun yang hamba katakan sebelumnya, semuanya hanya keakraban suami istri di kamar. Hamba sama sekali tak pernah berniat untuk bercerai dengan suamiku. Maafkan hamba dong. Nadia, kau tahu apa yang kau ucapkan? Suamiku, apa yang salah dari ucapan hamba? Kau sengaja jahati hamba. Karena tahu hamba suka padamu, ya? Sudah, jangan marah. Lihat bentuknya, ini ikan mas kan? Ikan musim gugur, paling gemuk dan lezat. Kau sedang apa? Suamiku, hamba cuma mau tanya, bisa makan sekarang? Ada ikan? Rupanya hamba salah sangka. Kau sengaja cari gara-gara, ya? Waduh. Nyonya berani minta waktu makan pada Direktur Pratama? Astaga, kan dia tahu. Direktur Pratama punya anoreksia. Ada apa ini? Tadi kan baik-baik saja. Kenapa marah lagi? Dongkol karena hamba makan banyak? Tidak mungkin. Putra keluarga terpandang, marah karena makanannya sedikit. Suamiku, hamba salah ucap di mana? Apa ucapanku salah? Kau... Nyonya Direktur Pratama menderita anoreksia. Anda seharusnya tahu hal ini. Anoreksia itu penyakit? Suamiku, kau sakit? Direktur Pratama mengalami kesulitan makan karena gangguan psikologis. Sulit makan? Nyonya, Direktur Pratama, makan siang sudah siap. Mau disajikan sekarang? ke restoran. Direktur Pratama, untuk makan siang hari ini, yang disiapkan adalah selada batang 300 gram, bayam malabar 100 gram, sawi hijau 100 gram, selada pahit 50 gram. Semua sudah dibumbui garam, dan minyak zaitun. Direktur Pratama, ini untuk melengkapi protein, harus diminum bersama hidangan pertama. Ini untuk vitamin A, harus diminum bersama hidangan kedua. Ini untuk fosfor, zat besi, seng, dan mineral lainnya, harus diminum bersama hidangan ketiga. Wah, yang warna-warni ini kayaknya enak ya. Suamiku, boleh hamba makan ini? Nadia Wijaya. Karena gagal bercerai, kau berniat membuatku mati kesal agar jadi janda? Masa bisa begitu, suamiku? Kalau kau mati, siapa yang akan menyediakan makanan sebanyak ini untukku? Jadi sekarang hamba boleh makan, kan? Nyonya, menu makan siang hari ini, ayam bunga matahari. Dimasak rebus polos. Rasa aslinya tetap segar dan lezat. Pangsit udang kristal, pakai udang windu pilihan. Udangnya ditumbuk halus lalu ditambah air daun bawang jahe buat bumbu. Sama ini, kue bunga Osman favorit Nyonya.
Isinya selai bunga Osman yang manis ringan. Enak banget ini. Ini juga enak. Ini malah lebih enak. Tiap hari bisa makan makanan seenak ini. Sungguh bahagia sekali. Sampai segitu enaknya? Suamiku, mau coba cicip? Nggak usah. Bagaimanapun juga suamiku. Sekarang aku numpang hidup, harus tunjukin sikap baik. Udahlah, bagi dikit aja buat dia. Suamiku, hamba suapin ya. Jangan. Sudah kubilang aku nggak mau makan. Raka, nggak mau makan ya udah. Buang-buang makanan buat apa? Nyonya anoreksia Direktur Pratama, kalau dipaksa makan, bisa memicu perilaku akibat stres. Beliau bukan sengaja menolak Anda. Makanan enak kayak gini, sebelum aku lahir ulang, pengen makan aja susah. Dikasih malah nggak dimakan, mubazir. Kamu nggak mau, aku yang makan. Tadi sikapku terlalu berlebihan ya. Direktur Pratama mau makan. Direktur Pratama, sekarang rasanya gimana? Nggak sesulit yang kubayangkan. Nyonya, tolong kabar lagi untuk Direktur Pratama. Yang lain cukup satu saja. Ada apa? Demi Kaisar Langit dan Buddha, aku bisa obati penyakit Raka Pratama. Coba cicip. Aku tak bisa makan. Hamba suapkan untukmu. Akhirnya Anda bisa makan normal, Direktur Pratama. Suamiku, apapun yang kukatakan sebelumnya, itu semua hanya keakraban suami istri di kamar. Kamu memanfaatkan cintaku padamu. Dan sengaja menggodaku ya? Hamba suapkan untukmu. Nadia, hari ini kau berbeda dengan sebelumnya. Apa kau sudah berubah pikiran? Halo Bu, Dasar anak, ibu-ibu terus. Ibumu ingin naik pangkat jadi nenek. Kapan kalian berdua akan memberiku cucu untuk dijaga? Bu, aku dan Nadia, Diam. Kalau kau memang tak mampu, kita pergi ke rumah sakit. Kalau mampu, segera beribu seorang cucu dengan Nadia. Kalau tidak, aku suruh kau pergi dari rumah ini. bukan Bu, aku... Begini, Bahan makanan kelas atas seringnya hanya perlu cara masak paling sederhana. Kaisar Langit, Buddha, Raja Kerasakti, ayam panggang ini kelihatannya sungguh lezat sekali. Bahkan lewat layar bisa tercium harum minyak gurih. Sekarang cari Bibi Wardani untuk buat ayam panggang. Apa tidak terlalu malam? Nadia, Bunda baru telepon, mendesak kita punya anak. Kalau engkau tak setuju, Sesetuju. Hamba setuju. kau setuju? Kelihatannya enak sekali. Nadia, kalau kita begini, apa terlalu cepat? Soalnya siang tadi, kita masih ribut soal cerai. Aku tahu kau perempuan, saat seperti ini kau yang maju, mengatakan hal begitu, memang kurang pantas. Tapi kalau kau tak setuju, ke Bunda bisa kujelaskan. Wangi sekali. Ini parfum pemberianmu. Maksudku bukan parfum ini. Ini ayamnya? Ayam? Nadia Wijaya,
Apa yang kau lakukan? Suamiku, dengarkan. Ini enak banget, coba cicip. Apa kau dengar yang baru kubicarakan? Dengar. Coba cicip dong, benar-benar enak. Kau, Hei, Raka Pratama, kenapa lampunya dimatikan? Hamba tak bisa lihat makanannya. Direktur Pratama, Anda kurang istirahat semalam? Perlu tidak saya jadwalkan dengan Dr. Surya? tidak perlu. Asisten Wibowo, ada pertanyaan, ingin kutanyakan padamu. Silakan. Kalau seorang gadis, tiba-tiba jadi sangat rakus. Bahkan, saat dipeluk, hanya memikirkan makanan. Apa itu sakit? Oh, tadi malam Anda memeluk Nyonya, tapi Nyonya cuma mikirin makan, ya. Nggak ada. Temanku. Katanya teman, padahal diri sendiri. Oh, Direktur Pratama, ini aku memang tahu. Biasanya, kalau gadis sedang sedih atau ada keinginan tertentu yang tak terpenuhi, emosi buruk itu dilampiaskan dengan makan. Apakah hubungan kalian di beberapa hal kurang harmonis? Aku dengan Nadia, sejak menikah sampai sekarang, memang belum pernah bersama-sama. Pulanglah. Bibi Wardani, tolong lemari camilan di kamar tidur. Dipindahkan. Hari ini aku pulang lebih awal. Bibi Wardani. Kenapa lemari camilan di kamarku? Dipindahkan? Nyonya, Direktur Pratama bilang, malam ini lemari camilan tidak cocok di kamar. Beliau ada rencana. Oh. Demi Kaisar Langit, Buddha, dan Raja Kerasakti. Raka Pratama ini mau apa sih? Malam tadi belum kenyang, jadi lapar sekali. Aku ingat menyimpan sebungkus keripik kentang. Mana keripiknya? Lagi cari apa? Suamiku begitu memesona. Raka Pratama, kenapa kau keluar tanpa pakai baju? Nadia. Aku sudah memikirkannya. Mari kita punya anak. Apa? Ah. Wangi sekali. Aroma bunga mawar. Suamiku, kalau aku bilang lapar, percaya nggak? Ini tidak bisa dimakan. Nadia, jangan teralihkan. Suamiku, lapar. Nadia Wijaya, kau mau apa sebenarnya? Makan. Aku belum kenyang makan malam. Perutku lapar. Otakmu cuma mikir makan ya? Gak ada yang lain. Masa sih? Minum juga dong. Cordyceps dan sup ayam. Direbus 3 jam nonstop. Gurih dan wangi. Aku kebanyakan minum itu. Jadi perutku penuh, gak muat lagi buat lauk lain. Dapat pelajaran nih. Kuah-kuah ginian, gak bikin kenyang. Suamiku, kumohon, izinkan hamba tambah sekali makan lagi ya. Lapar. Pengen makan lagi? Mimpi. Tidur. Dah. Raka Pratama, tolong nyalain lampu. Aku cuma makan dikit. Aku lapar.
Waduh, telepon dari pria simpanan. Telepon Dimas Firmansyah nggak diangkat. Suamiku, kalau hamba angkat, Bapak nggak marah? Hamba memang doyan makan, tapi hamba nggak bodoh. Kalau hamba angkat, Bapak pasti langsung usir hamba keluar. Aku gantikan angkat. Jangan. Halo? Nadia, aku nemu restoran yang enak banget. Pasti kamu suka. Mau aku jemput sekarang? Beneran? Di mana? Beneran enak? Ahem. Ahem. Tuan Muda Firmansyah, jaga sikap. Hamba punya suami. Mau makan apa? Suamiku yang atur. Suamiku akan mengajakku makan. Nadia, walau aku profesor sejarah, kau tak perlu meniru cara bicara kuno hanya demi menyenangkanku. Apa Profesor Firmansyah tak dengar jelas? Istriku bilang apa? Istriku ingin makan apa? Aku yang akan temani dia. Tak usah repot. Tuan Firmansyah mengurusinya. Oh, ternyata Direktur Pratama. Kupikir Direktur Pratama meninggalkan Nadia sendirian lagi, di rumah, sibuk kerja saja. Profesor Firmansyah sepertinya sangat paham kehidupan aku dan istriku. Tentu saja, bagaimanapun aku dan Nadia sahabat sejak kecil. Waktu yang kuhabiskan bersamanya jauh lebih banyak dari Anda. Jika Anda tak keberatan, bagaimana kalau kita bertiga makan bersama? Suatu kehormatan. Raka Pratama, jadi kita pergi makan? Aku suruh sopir antarmu dulu, aku siapkan sesuatu, segera menyusul. Baik. Direktur, Anda yakin hanya perlu kue kecil dan mawar? Ya, Tuan Muda Firmansyah sudah sampai mana? Lihat ke atas. Kenapa dia? Nadia. Kak Dimas, perlu apa mencariku? Ada perlu apa mencariku? Nadia, kini kau sudah dewasa. Ada beberapa hal ingin kukatakan. Apa? Sudah kucari mak comblang. Aku akan melamarmu di rumahmu. Kak Dimas, Kita sudah kenal sejak kecil. Aku hanya anggap kau kakak. Pujaan hatiku bukan kau. Kau sudah punya pujaan hati? Belum. Tapi aku yakin akan menemukannya. Nadia. Kenapa lihat Nadia dengan tatapan aneh? Tuan Muda Firmansyah, hamba wanita bersuami. Mohon jaga sikap. Nadia meniru gaya zaman dulu. Lumayan mirip juga. Aku serius. Baik. Raka Pratama mana? Tidak datang lagi? Nadia. Tinggalkan dia. Aku bisa jaga kamu. Cantik? Cantik, luar biasa cantiknya. Ini pasti mahal sekali. Suka? Suka. Tapi Tuan Muda Firmansyah, ini saling memberi diam-diam. Di tempat hamba, bisa kena hukuman kurung air. Nadia, kamu berbeda dari ingatanku. Dulu kamu tak bisa tolak batu permata. sekarang juga tidak bisa. Hadiah berharga ini, hamba terima dulu untuk istriku. Direktur Pratama datang. Langsung ambil saja. Dengan hadiah ini, bisa beli banyak meja makanan. Istriku suka, Suka. Aku bicara padamu. Hadiah ini terlalu mahal, tak bisa diterima. Dia juga merayuku. beli ini untukmu, kue kecil favoritmu. Suamiku. Hebat. Suamiku enak sekali. Mau coba? Kamu makan dulu. Oh, Pros ini, produk perusahaan keluarga saya. Profesor Firmansyah punya selera. Tapi lain kali datang, beritahu saya dulu. Aku lebih tahu apa yang istriku suka. Tak perlu. suamiku. Enak, coba.
Pelayan hidangkan. Kue pinggir jalan takkan bisa menandingi masakan kelas atas. Nadia, coba ini. Tuan Firmansyah, terima kasih sudah urus istriku. Direktur Pratama tak segitunya, kan? Cuma menambahkan lauk. Dulu saat Direktur Pratama tak ada, lauk untuk Nadia. Selalu hamba yang tambahkan. Cukup. Hamba hanya mau lauk dari pujaan hati hamba. Suamiku, aku mau ini. Pujaan hati, jangan-jangan Nadia juga orang yang melintas waktu? Akhirnya, mati juga karena kelaparan. Nadia. Nadia, jika benar itu dirimu, takkan kulepaskan lagi. Tuan Firmansyah, aku dan istriku ada urusan. Terima kasih makan siangnya. Kami permisi dulu. Nadia, biar hamba antar pulang. Tidak usah. Untukmu. Seri termahal perusahaan kita. Terima kasih, Direktur Pratama. Kamu tidak marah, kan? Marah? Aku hampir meledak kesal. Aduh, suamiku. Dengar penjelasanku. Lain kali, kalau orang tak penting, ajakmu makan. Jangan sembarangan keluar. Mau makan apa, bilang padaku. Bibi Wardani akan siapkan. Kalau mau makan di luar, juga bilang padaku. Aku temani. Bukan itu. Bukannya kamu yang janji? Kakak dan kakak ipar. Malam ini mau datang. Katanya mau ajak kita makan bersama. Aku ganti baju dulu. Kakak sulungku serius sifatnya. Kakak ipar, dari keluarga terpandang. Mau ketemu mereka, pakai baju formal lebih baik. Baguslah. Oh ya. Barusan kamu sudah makan banyak. Malam ini makan sedikit saja. Nanti susah dicerna. Badan bisa tidak enak. Makan sedikit? Kalau gitu kita batal pergi. Tidak boleh. Kakak ipar. Ayo masuk, duduklah, adik ipar. Salam. Kakak sulung dan istrinya harus beri salam hormat. Hamba memberi salam pada kakak dan kakak ipar. Raka, kamu berlutut. Kakak, Kakak apa? Kukira kamu dan Nadia. Kenapa sampai sekarang belum punya anak? Ternyata di rumah kamu menganut paham kolot. Begitu kejam pada Nadia? kakak, aku tidak. Nadia. Raka dibesarkan oleh kakaknya. Kalau ada yang tidak beres, langsung bilang saja pada kakak. Kami akan membelamu. Apa saja boleh dikatakan? Ya, Apa ada yang tidak baik dariku? Suamiku baik semua padaku. Hanya sebelum datang ke sini, dia khusus berpesan padaku agar tidak makan banyak. Di rumah juga sering melarangku makan banyak. Aku, kakak dan kakak ipar. Aku cuma khawatir dia makan berlebihan bisa ganggu pencernaan. Aku tak percaya. Nadia yang masih muda bisa makan sebanyak apa? betul Raka. Walaupun kau suka gadis yang bertubuh ramping, kau tak boleh memperlakukan dengan buruk istri sendiri. Aku tidak. Nadia mau makan apa? Silakan pesan sebanyak-banyaknya. Aku dan kakakmu di sini. Raka tak berani melarangmu. Ya, makanlah, ya. Pelayan hidangannya. Pelan-pelan. Coba yang ini. Nadia makan pelan-pelan. Makan ini. Raka, engkau keterlaluan. Lihat adik ipar perempuan sampai kelaparan. Kakak benar menegurku. Bagaimana dijelaskan tak percaya juga. Aku sudah tak bisa apa-apa lagi. Pelan-pelan, Nadia. Kasihan anak ini, sungguh menderita. Ini, lap mulutnya.
Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar baik sekali. Anak ini, Raka benar-benar tak punya hati. Lihat Nadia diperlakukan seburuk itu. Dikasih makan sedikit saja sudah bilang orang baik. Iya, kakak ipar. Sapu tangan ini bawaan kakak sehari-hari. Sekarang jarang orang pakai ini. Oh, ini cuma hobi kecilku saja. Sulamannya cantik sekali. Tapi kombinasi warnanya agak monoton. Menurutku kalau pakai benang awan warna merah muda-muda, di sulam berbentuk mega senja, aku rasa akan lebih menarik. Nadia jangan asal ngomong. Kakak ipar itu ahli sulam. Sapu tangan ini buatannya sendiri. Wah, aku salah bicara. Kak, maafkan Nadia. Orang awam ngajari ahli. Nadia, kamu jenius. Gimana bisa pikiran padu-padan kayak gini? Aku sebelumnya selalu merasa warnanya agak monoton. Tapi terus bingung mau gimana. Nadia, bakatmu di sulam dan padu warna luar biasa. Apa kamu tertarik? Ikut aku mendalaminya? Kak, aku cuma asal ngomong. Kok serius amat? Tentu serius. Nadia, di bidang ini, kamu memang berbakat. Nggak percaya, kubuktikan. Coba ceritakan pendapatmu tentang sulaman ini. Menurutku di sini pakai benang naga lebih bagus. Benar juga. Kak Raka, Kak ipar ini bertemu belahan jiwa sejati. Yang penting dia senang. Ayo bersulang. Minuman buah racikan khusus? Kadar alkoholnya kan rendah. Kakak iparmu ini minum segelas langsung mabuk. Kayaknya Nadia juga begitu. Sepertinya hari ini nggak bisa kumpul lama. Aku dan istrimu kesini untuk inspeksi cabang kira-kira 3 bulan. Kita kumpul lagi lain kali. Baik. Kamu Raka Pratama? Ya, biar aku bangun dulu. Lepas sepatumu dulu ya. Jangan. Raka, aku mau bilang. Rahasia untukmu. Mau dengar? Bilang, aku dengar. Tahu? Sebenarnya aku bukan orang dunia ini. Aku dari masa lampau. Dan mati kelaparan. Ngobrol apa, mabuk? Aku beneran nggak mabuk. Aku mau mati kelaparan. Aku cari makan. Tahu? Hari ini waktu Dimas kasih aku bros. Apa reaksiku? Apa? Nggak tahu. Itu pasti mahal banget. Beli banyak banget. Cuma ini. Kamu nggak suka bros itu? Masa? Tidak tersentuh hatinya? Nggak suka. Tak tersentuh. Di kami waktu tunangan, pria kasih tusuk konde ke gadis. 1 tusuk konde, 1 ikatan janji. Bersama sampai tua tak berpisah. Ngomong-ngomong, kamu juga belum pernah kasih aku. Harus kasih tusuk konde giok. Asisten Wibowo. Di brankas perusahaan, ada kotak kayu. Besok setelah kamu ambil, antar ke villa. Kotak kayu di brankas. Isinya tusuk konde Gio. Ya, Anda dulu bilang, ini desain tangan Anda, karya pertama, mau disimpan kenangan, sekarang ambil. benar. Kini, ada tujuan lebih baik.
Direktur Pratama. Ini untuk Nyonya. Sejak Nyonya terbentur kepala, jadi berbeda dari dulu. Dulu mungkin suka yang begini, tapi sekarang, bukannya Nyonya lebih suka makanan? Bibi Wardani, ajari aku masak. Terima kasih suamiku, kamu malah bawakan makanan ke kamar. Cepat makan. Aku ke kantor dulu. Apa ini? Si bodoh ini. Halo Nyonya Besar. Bibi Wardani, besok Ayla akan bawa yang kubuat untuk Raka. Untuk menemuinya, ingat bilang ke Raka dan Nadia. Baik Nyonya Besar, akan kusampaikan ke Direktur Pratama. Dan Nyonya, Apa yang dibicarakan Bibi Wardani? Nyonya Besar bilang, besok Nona sepupu Ayla akan datang. Oh, kupikir ada apa. Ya sudah, datang saja. Nyonya tidak marah? Kenapa harus marah? Bukannya dulu Nyonya selalu dengan Nona sepupu itu saling tidak suka? Aku memang tidak cocok dengannya. Seperti minyak dan air. Begitu ya. Kak Raka. Hei Kak Raka. Kak Raka. Hei Kak Raka, aku tidur di kamar mana? Kamu mau tinggal langsung di sini? Lalu bagaimana? Hei, aku sudah sampai ke sini. Sebagai tuan rumah, harusnya kamu menjamuku. Bukannya kamu punya rumah sendiri? Ah, aku nggak peduli. Aku udah janji sama tanteku. Hari ini aku harus tinggal di sini. Pengen makan masakan Bibi Wardani. Udah lama banget pengen. Kali ini, aku harus makan sampai puas. Halo Bu. Oke. Kamu boleh tinggal di sini juga, tapi kamu harus sopan. Jangan cari-cari masalah sama kakak iparmu. Iya, tahu kok. Bibi Wardani, makan siang sudah siap? Kok sepi? Apa ini? Ah, ini kue baru bikinan Bibi Wardani. Masakan Bibi Wardani makin enak? Kamu ngapain? Kamu mau apa? Bikin kaget bisa mati orang, tahu nggak? Ini tanteku, yang bikinin khusus buat kakakku. Dia kan anoreksia. Cuma masakan tanteku, yang bisa dia makan sedikit. Kamu nggak tahu ya? Lo nggak bener. Suamiku sekarang kan anoreksianya udah hampir sembuh kan? Aku ini, nyonya utama rumah ini. Ada apa yang nggak boleh aku makan? Hah, Nyonya Utama? Ngimpi? Kebanyakan nonton drakor ya? Kamu kayak gini, wanita mata keranjang. Nanti siapa yang jadi tuan rumah di sini? Belum tentu, tahu. Itu urusanku sama suamiku. Nggak perlu kamu ikut campur urusan orang. Kamu, salah sudah diperbuat, masih berani memamerkan diri? Lihat, hari ini aku tak akan main-main. Akan kuajarimu kau berani. Siapa takut siapa? Nyonya, Nona sepupu Ayla, kenapa kalian berdua tiap ketemu langsung berantem? Makan siang sudah siap. Bagaimana kalau kita makan dulu? Iga asam manis. Bagus. Rupanya datang juga lawan yang rebut makananku. Daging kukus tepung beras. Kau mau makan sendiri? Memang kenapa? Makan ya pakai kemampuan sendiri. Tak bisa dimaafkan merebut makananku? Aduh! Nyonya,
Oh, maafkan aku. Aku tidak sengaja ya. Aku bisa ganti uang. Hei, aku sudah minta maaf. Kau masih mau apa lagi? Lagi pula tusuk konde giok ini pecah. Bukan sepenuhnya salahku. Siapa suruh kau rebut makananku? Kau juga salah. Kenapa kau lihat aku begitu? Nyonya, nona sepupu Ayla. Nadia Wijaya. Kau tunggu saja. Aku akan lapor ke Kak Raka. Aduh, Kak Raka. Akhirnya kau pulang. Kau kenapa ini? Nadia Wijaya, dia menggangguku. Lihatlah dia memukulku. Bibi Wardani, kau yang jelaskan? Baik. Nona sepupu Ayla dan Nyonya saat bersantap di meja makan, terjadi pertengkaran, hingga sampai berkelahi. Saat itu, Nona sepupu Ayla menjatuhkan tusuk konde giok Nyonya, sampai pecah. Nyonya sangat marah, lalu memukuli Nona sepupu. Bukankah cuma tusuk konde giok murahan? Aku sudah bilang akan ganti uangnya. Dia malah pukul aku. Aduh, Kak Raka, kamu harus membelaku. Bibi Wardani, yang pecah itu tusuk konde yang selalu dikenakan Nyonya di rambut? Betul. Kak Raka, Itu adalah tanda cinta aku dan istrimu. Kamu merusaknya, masih tak mau mengaku salah? aku tidak sengaja. Sudah. Besok kamu berkemas dan pindah keluar. Bibi Wardani, kumpulkan pecahan tusuk kondenya. Hubungi ahli restorasi giok terbaik. Perbaiki secepatnya. Baik. Sudah pulang? Kamu tidak marah lagi? Marah apa? Ayla merusak tusuk konde yang kuberikan padamu. Pecah. Kamu bisa tenang secepat ini? Oh, itu? Sudah lama aku tak marah. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan tusuk kondenya. Lalu perasaanku padanya? Juga tak dihiraukan? Wah, mari lihat siapa yang diusir dengan malu-malu. Jangan sombong dulu. Aku memang pindah keluar sekarang, tapi aku akan terus mengawasimu. Jangan beri Kak Raka, kau kecil, merusak reputasi keluargaku. Aku heran kenapa dia selalu tak suka padaku. Ternyata bukan cuma karena sama-sama doyan makan, saling benci antar sesama jenis. Tapi juga karena dulu aku cari Bian. Sayangnya kau kecewa. Aku sama Bian itu sudah putus total. Kau takkan bisa cari kesalahanku. Lebih baik memang begitu. Tasnya jangan. Nadia! Aku tak percaya kau cuekin aku. Sudah diblokir. Nadia, aku perlu bicara. Bisa kita ketemuan? Pasti ulah Raka Pratama. Ayla Lesmana, sepupu Raka Pratama. Katanya dia selalu tak akur dengan Nadia. Nadia Wijaya, si perusak rumah tangga ini, bisa memabukkan kakakku sampai-sampai tak peduli lagi dengan reputasi. Tak peduli dia pakai cara apapun. Pokoknya urusan ini harus diselidiki tuntas. Tuntas. Nona Lesmana baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Hati-hati jalannya. Iya, aku tahu. Kalau begitu aku pergi dulu.
Kenapa tidak tertarik? Sudah tertarik kok. Halo. Bantu aku selidiki seseorang. Seorang bernama Dimas Firmansyah, profesor sejarah. Dia baru-baru ini tiba-tiba sering muncul di sekitar villa kakakku. Sepertinya dia mendekatiku, hanya karena Nadia Wijaya. Bantu aku selidiki jejak pergerakannya belakangan ini. Aku kan pernah ikut pelatihan manajemen bisnis. Aku bukan otak cinta melulu, takkan tertipu akal-akalan bodoh ini. Dia pikir dirinya tampan. Aku bilang sih, tak suka Nadia. Tapi yang rayu Nadia ini selingkuh dengan kakakku. Biar lebih ku benci. Si benci akhirnya pergi. Aku mau makan besar. Rayakan dengan senang. Nyonya, makan sedikit saja ya. Gak apa, Bibi, aku biasa makan begini. Sudah lama begini. Pencernaanku sehat banget. Nyonya. Halo, Direktur Pratama. Nyonya tak enak badan? Cepat panggil dokter. Baik. Dokter, bagaimana istriku sekarang? Karena makan berlebihan, sembelit dan radang pencernaan. Nanti kontrol pola makan harian. Baik, aku tahu. Dengar, jangan lagi begini. Tahu? Nanti bibi awasimu. Setelah habis satu mangkok, sisa makanan langsung ambil. Ah, jangan dong. Aku akan hati-hati. Tidak boleh. Ini soal kesehatanmu. Tak bisa ditawar. Aku cuekin kamu. Nadia, jangan marah. Lihat, ini apa? Itu tusuk konde. Kamu perbaiki? Ini milik kita, tanda cinta. Satu tusuk konde, satu janji. Bersama sampai tua, tak bisa? Aku selalu ingat. Makasih. Nadia, tusuk konde ini. Waktu itu setelah pecah, aku lihat kamu juga tak marah. Selama ini kukira kamu tak suka. Betul, waktu itu aku tak marah. Karena dendamku, langsung ku balas di tempat. Kamu kan gak lihat, langsung ku hajar si Ayla Lesmana itu sampai dia nurut total. Luar biasa deh. Ternyata begitu. Aku salah sangka pada Nadia. Aduh, si boros Ayla Lesmana itu. Nggak tahu tusuk konde ini. Kalau dijual bisa beli banyak makanan enak. Waktu dia jatuhin dulu, aku sedih banget tahu. Apa-apaan? Dijual buat beli makanan? Memangnya salah apa? Nadia Wijaya. Di otakmu tiap hari, selain makan, ada apa lagi? Cuma mikir rugi tusuk konde pecah, berapa banyak makanan hilang? Memangnya kenapa? Kalau kamu sama aku cuman untuk dapat makanan, lalu kenapa kamu nggak mau cerai sama aku? Cerai. Benar. Jadi kenapa dulu kau robek surat perjanjian cerai itu? Kalau kau tanda tangani, uang yang tercantum di sana cukup untuk hidupmu makmur. Astaga, zaman ini, wanita yang bercerai bisa mendapat uang sebanyak itu, tapi meski suamiku tak bergairah, wajahnya sungguh tampan dan baik padaku. Selama di keluarga Pratama ini, aku juga tak kekurangan makanan enak. Suamiku jangan tuduh aku sembarangan. Makanan enak memang penting. Tapi di hatiku, kau lebih penting dari makanan yang dijanjikan. Lebih penting. Hah? Kalau begitu, aku peringkat keberapa? Kedua, semua makanan enak di dunia ini digabung jadi nomor satu. Soalnya hanya kalau sudah kenyang, baru ada tenaga untuk menyukaimu. Omong kosong. Bagaimana aku tahu apa yang kau katakan itu benar? Kalau begitu, aku buktikan padamu. Bagaimana caranya? Suamiku tampan sekali. Menciummu takkan rugi. Lagi pula dia tak bergairah, tak bisa apa-apa.
Nadia, apa kau sadar? Apa yang sedang kau lakukan? Tentu sadar, aku sedang membuktikan kalau aku menyukaimu. Kalau sadar, baiklah. Kau mau apa? Menurutmu, Bukannya kondisi fisikmu tak baik? siapa bilang aku tak baik? Lalu kenapa menikah denganku? Selama ini tak pernah sekalipun melakukannya denganku? Aku kira kau punya penyakit rahasia, atau kau tak suka wanita. Begitu rupanya, atas saja loh, setiap kali di momen genting, Nadia selalu gagal. Ternyata selama ini, Menganggapku tak mampu. melihat sikapnya, kalau bukan karena kesempatan ini, antara kita mungkin masih akan berlarut-larut. Nadia, aku pria normal, dia ada masalah kesehatan tersembunyi. Dulu aku tak menyentuhmu, karena kau selalu membicarakan perceraian. Khawatir kedekatanku akan membuatmu semakin jijik. Lagi pula dulu aku punya anoreksia. Meski sudah dirawat oleh dokter keluarga, kondisi tubuh membaik. Tapi tetap ada risiko. Jadi aku tak mau dalam kondisi seperti itu, berhubungan denganmu, menutup jalan mundurmu. Sekarang kondisi tubuhmu bagaimana? Sekarang karena pengaruhmu, anoreksia aku sudah membaik, tubuh juga semakin sehat. Percaya? Coba kau periksa. Dia merayuku. Ingin melakukan ritus malam pengantin denganku? Sudah bangun? Pemeriksaan tadi malam, puas? Kamu kok belum pergi ke kantor? Baik, sekarang aku pergi. Beneran pergi? Aku sendirian di rumah, sangat bosan. Aku harus cari biaya makan untuk si doyan Nadia. Harus kenyangkan dia, baru ada tenaga mencintaimu. Aduh. Jangan ketawa. Baiklah, baiklah. Aku tak ketahui lagi. Oja, Nadia, apa engkau tertarik mengelola rumah sulam? Kenapa tiba-tiba tanya ini? Kamu dan kakak ipar ngobrol tentang sulam kan cocok sekali. Menurutku, kau memang punya bakat di bidang ini. Lagi pula, di bawah perusahaan, ada rumah sulam etnik yang kinerjanya biasa-biasa saja. Jadi aku pikir, serahkan saja padamu. Jadi saat kau bosan, ada tempat untuk pergi? Tapi aku tak punya pengalaman sama sekali. Tak apa, anggap saja latihan. Dan kalau ada yang tak paham, tanya saja kakak ipar. Dia pasti senang bantu. Baiklah, akan ku coba. Terima kasih suamiku. Oke, kalau begitu, aku pergi kerja dulu. Nanti asisten Wibowo akan kirim data rumah sulam. Ini tempatnya, Nadia. Nadia, ini rumah sulam yang Raka serahkan. Ayo kita lihat. Ini hasil karya para perajin sulam di sini. Menurutku, teknik mereka bagus. Tapi entah kenapa, bisnis rumah sulam ini selalu kurang bagus. Sulamannya memang bagus. Cuma modelnya agak ketinggalan zaman. Sebenarnya anak muda sekarang banyak yang tertarik dengan warisan leluhur kita seperti sulaman. Sangat tertarik. Mungkin kita bisa coba dari sini. Tarik pelanggan muda. Kakak ipar, menurutmu bisa tidak kita luncurkan layanan custom yang gabungkan hal-hal populer di kalangan anak muda, menyulam karakter, seperti dari animasi atau komik? Ide bagus. Coba jelaskan lebih detail, Nadia. Kita bisa gabungkan ciri khas rumah sulam tradisional kita untuk buatkan karakter populer busana etnik khusus. Manfaatkan popularitas mereka untuk tingkatkan reputasi kita. Nadia, ide kamu sangat brilian. Pertahankan ciri khas, sekalian masuk pasar anak muda. Gagasan kolaborasi ini
belum pernah diajukan siapapun. Ide ini luar biasa. Nadia, ide ini sangat layak. Aku bantu hubungkan dengan perencana profesional. Kita coba wujudkan. Diterapkan secepat ini? Terlalu cepat. Coba saja dulu, tidak rugi apa-apa. Tenang, serahkan padaku. Terima kasih, kakak ipar. Sama-sama. Kelola baik rumah sulam itu, asalkan bisa menjaga keuntungan normal, aku akan rekomendasikan kalian ikut lomba sulam nasional. Asal bisa menang, pesanan 3 tahun ke depan, tak perlu khawatir. Dengan begitu, kamu lebih punya keyakinan untuk wujudkan ide sendiri. Kakak ipar, kamu baik sekali. Halo bos, saya Sinta Juwita, supervisor rumah sulam. Saya datang untuk melapor kondisi keuangan rumah sulam 2 tahun terakhir. Silakan mulai. Lihat 2 tahun belakangan, kondisi keuangan rumah sulam kita terus stabil dan membaik, trennya naik di timur dan barat. Kami sudah buka studio baru. Bisa lihat. Nadia, ikuti tren ini. Asalkan kamu bisa pertahankan, ikut lomba, pasti gampang. Ikut lomba, pasti gampang. Ini berkat supervisor seperti Mbak Juwita, orang yang kompeten. Terlalu dipuji, bos. Semua ini karena bimbingan ibu dan direktur Pratama, saya baru bisa berprestasi. Sudahlah, kalian berdua jangan saling memuji terus. Aku kesini, belum makan loh. Nah, untuk terima kasih pada kakak ipar, aku traktir makan di restoran yang enak banget. Gimana? Oke, Kami duluan ya. Tempat ini serahkan padamu. Semua urusan sementara tetap seperti biasa. Baik. Halo Tuan Muda. Halo Tuan Muda. Anda telepon saya? Soal Nadia? Ada kabar baru? Ya Tuan Muda, hari ini bos inspeksi ke rumah sulam. Dibawa seseorang, disebut kakak ipar. Saya dengar bos panggil begitu. Sepertinya maestro sulam. Lalu mereka juga bicara soal lomba sulam. Perlu saya bantu? Tidak. Kamu cukup dekatkan diri pada Nadia dan laporkan pada saya kondisinya. Baik. Tidak apa. Asal saya awasi ketat, bos baru ini pasti ada peluang saya berjasa. Tuan Muda Firmansyah, Direktur Firmansyah kini bisa temui Anda. Mari ikut saya. Tuan Muda Firmansyah, Direktur Firmansyah kini bisa temui Anda. Mari ikut saya. Dengar dari asisten, kamu punya cara bantu perusahaan menangkan proyek gaya tradisi terbaru. Benar. Grup Melesat Anda dan Grup Bintang Raya Pratama selalu bersaing. Keduanya kini fokus persaingan adalah proyek yang didukung penuh kebijakan, proyek kota bergaya tradisi. Dan saya punya cara bantu Anda menangkan proyek ini, kalahkan Grup Bintang Raya. Cuma profesor sejarah bisa ganggu grup Bintang Raya? Ya, cuma saya. Sebagai profesor sejarah, jaringan dari karier akademik, banyak yang bisa akses informasi internal proyek. Menarik. Teruskan. Asal dapat lebih dulu kecenderungan penilaian. Lalu, ke grup Bintang Raya, sebarkan data palsu. Di lokasi tender, atur orang. Ganggu irama mereka. Cara-cara ini, Direktur Firmansyah tak perlu saya jelaskan sendiri. Cara-cara ini, Direktur Firmansyah tak perlu saya jelaskan sendiri. Memang anakku. Seperti saya, gaya muda saya. Bantu ayah atasi masalah kehormatan saya. Baik. Tuan Muda, Direktur Firmansyah bilang, asal kali ini berhasil. Di rumah lama keluarga, catat nama Anda di silsilah. Nanti di perusahaan, Anda dapat saham cuma-cuma. Terima kasih. Jangan sungkan, tugas kami. Ini kartu nama saya. Kalau butuh, nanti hubungi saya kapan saja. Baik. Yang saya mau bukan silsilah atau saham, tapi hancurkan Raka Pratama dan rebut Nadia kembali. Ayah, kau harus bantu anakmu. Ayla Lesmana dulu, ambil kartu nama saya.
Kok belum hubungi saya? Jangan-jangan ada masalah apa? Dimas Firmansyah, Profesor Sejarah, Grup Melesat, anak di luar nikah Arman Firmansyah, pernah dengan Nadia Wijaya, punya hubungan. Aksi penyelamatan pahlawan, rencana tersembunyi. Dimas Firmansyah ini ya, bermusuhan dengan kakakku. Halo Kak. Ada apa, Ayla? Ada hal penting? Kak, ingat nggak aku pernah bilang, ada yang sengaja ngikutin aku? Ingat, sudah ketahuan siapa? Sudah, namanya Dimas Firmansyah. Dulu pernah dekat juga sama Nadia Wijaya. Kok dia lagi masih membayangi? Kok dia lagi masih membayangi terus? Kak, kamu tahu soal ini? Terus kenapa masih bersama Nadia Wijaya? Dia dan kakak iparmu. Itu sudah berlalu. Sekarang dia mencintaiku. Baiklah. Kalau Dimas Firmansyah ini, Kak, rencanamu bagaimana? Aku sudah tahu. Dia anak di luar nikah. Direktur Arman Firmansyah dari Grup Melesat. Grup Melesat ini, aku ingat bersaing dengan Grup Bintang Rayamu, kan? Urusan ini biar aku tangani. Dia mendekatimu. Pasti punya niat buruk. Kamu jaga jarak saja. Kak, jangan remehkan aku. Aku bukan nona manja. Aku banyak akal. Ayla, Dimas Firmansyah licik. Jangan gegabah. Tenang saja, aku tahu batas. Nanti kalau ada info, akan kuberitahu. Oke. Halo Tuan Firmansyah. Saya Ayla Lesmana. Waktu itu, berkat bantuanmu, saya jadi tidak tertabrak dan terluka. Nona Lesmana terlalu baik, cuma bantu sedikit saja. Bagi Anda cuma bantu sedikit, tapi bagi saya, nyawa saya terselamatkan. Apakah Anda ada waktu? Saya ingin mengajak Anda makan, untuk berterima kasih langsung. Atas undangan hangat Nona Lesmana, saya terima dengan senang hati. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu, besok malam jam 7 di restoran Senang Selatan. Kita janjian di sana. Baik, saya pasti datang tepat waktu. Cuma beberapa kata langsung setuju. Dia sangat takut ikan ini kehilangan kesabaran dan tidak menggigit Kyle. Sepertinya baginya, urusan yang ingin diselesaikan sangat mendesak waktunya. Tuan Firmansyah. Tuan Firmansyah, Anda akhirnya datang. Silakan duduk. Maaf buat Nona Lesmana menunggu lama. Tidak. Waktu itu kejadiannya mendadak, banyak hal, tidak sempat dibicarakan. Nona Lesmana biasanya suka apa? Saya biasanya tertarik pada sejarah. Hanya saja, pengetahuan saya tidak terlalu dalam. Kebetulan sekali. Kebetulan saya adalah profesor sejarah. Ah, benarkah? Tuan Firmansyah, Anda hebat sekali. Saya harus banyak belajar dari Anda. Nona Lesmana, sungguh antusias. Tuan Firmansyah, terlalu ramah. Aku baru pertama kali bertemu ahli sejarah, jadi agak bersemangat. Pelayan, hidangkan makanan. Wah, kisah sejarah yang Anda ceritakan ini sangat menarik. Dibanding di buku, jauh lebih hidup. Nona Lesmana terlalu memuji. Sejarahnya sendiri sudah menarik. Nona Lesmana, kalau tertarik, kita nanti bisa sering berkomunikasi. Benarkah? Bagus sekali. Aku sangat tertarik. Tuan Firmansyah, Anda sebagai profesor sejarah universitas, pernah perhatikan yang sedang populer, proyek kota bergaya tradisi? Sedikit dengar. Nona Lesmana, kenapa tanya ini? Ini untuk kakakku. Perusahaannya untuk proyek ini sangat sibuk. Kupikir, Tuan Firmansyah Profesor, jaringan luas, pengetahuan tinggi. Anda punya pandangan unik. Aku tanya untuk kakakku. Sebagai bentuk kasih saudara.
Begitu ya? Standar penilaian rahasia, tapi lebih nilai inovasi. Nona Lismana, kalau mau bantu Direktur Pratama, bisa mulai dari sini. Oh, ternyata begitu. Wah, itu berkat Tuan Firmansyah. Ayo, aku minum untuk Tuan Firmansyah. Sudah tiba. Hati-hati. Tuan Firmansyah. Tuan Firmansyah, aku mau bilang, hari ini aku sungguh berterima kasih. Kamu bukan cuma temani aku makan, tapi juga ceritakan banyak hal menarik. Nona Lismana, ngobrol denganmu, aku juga senang. Tuan Firmansyah, sebenarnya aku, sejak pertama bertemu, sudah tertarik padamu. Kamu lembut dan beradab, juga sangat berbakat. Aku suka kamu. Nona Lismana, sejujurnya, selama dekat denganmu, aku juga merasa senang. Kalau maksudmu Bagaimana kalau kita coba dekatkan diri? hebat, Bagus, bagus. Sudah larut, istirahatlah. baik. Kamu juga ya. Dah. Tutup pintunya. Dah. Suamiku, kamu pulang? Kenapa hari ini? Sampai larut? Akhir-akhir ini, proyek pembangunan kota bergaya tradisi, semua di perusahaan, sangat sibuk. Itukah berkas proyek itu? Ada kesulitan? Ya. Proyek ini persaingannya sangat ketat, terutama grup melesat selalu melawan kami. Sekarang proposalnya hampir selesai, tapi rasanya kurang sorotan. Kalau tidak menonjol, sulit memenangkan proyek ini. Kalau proyek ini mau bangun kota bergaya tradisi, bisa nggak tradisi rakyat setempat dimasukkan juga? Bisa nggak tradisi rakyat setempat dimasukkan juga? Tradisi rakyat, Waktu aku ngobrol sama kakak ipar soal sulam, dia bilang sekarang banyak anak muda suka budaya tradisi rakyat. Kalau kita masukkan tradisi setempat ke proyek gaya tradisi ini, bisa promosi budaya dan punya ciri khas sendiri. Itu kan poin plusnya. ide bagus. Kenapa saya tidak terpikir? Nadia, kamu benar-benar keberuntunganku. Besok saya suruh asisten Wibowo masukkan ide ini ke proposal. Kalau proyek ini dapat, kamulah yang berjasa besar. Aku cuma ngomong asal. Bisa atau tidaknya? Belum tahu. Bisa atau tidak, Nadia yang bisa mengusulkan ide ini, pantas dapat hadiah. Hadiah apa? Makanan enak? Selain itu, ada yang lain. Direktur Pratama, ini proposal revisi. Sudah kami masukkan budaya tradisi rakyat. Apakah masih ada yang perlu disesuaikan? Bagus. Lanjutkan seperti ini. Kamu serahkan dulu proposal ini. Oh ya, atur juga orang. Siapkan urusan lanjutan. Baik, Direktur Pratama. Tapi ada hal yang perlu kusampaikan. Apa itu? Divisi bisnis dapat info. Untuk proyek gaya tradisi ini, penilai paling berpengaruh adalah Tuan Bagaskara. Katanya, dia lebih suka menggabungkan elemen modern dengan gaya tradisi. Kalau kita gabung tradisi rakyat dengan gaya tradisi, apakah tidak sesuai seleranya? Info ini bisa dipercaya? Bocor dari grup Melesat. Grup Melesat? Ya, walaupun sumbernya dari grup Melesat, tapi staf divisi bisnis sudah analisis. Mereka rasa info ini sangat kredibel. Soalnya mereka selalu bersaing dengan kita untuk proyek ini. Pasti mereka berusaha keras cari tahu preferensi penilai. Direktur Pratama, apakah kita perlu menyesuaikan proposal? Tambahkan elemen modern. Dengan begitu, bisa sesuai selera penilai dan juga pertahankan keunikan kita. Tidak. Fokus utama tidak menonjol, justru hilang daya saing. Kamu ajukan dulu proposal ini ke Dewan Direksi. Soal kebenaran info ini, belum pasti. Aku perlu verifikasi. Baik, Grup Melesat. Dimas Firmansyah.
Halo Ayla. Halo Kak Raka. Ayla, dulu kamu bilang Dimas Firmansyah anak di luar nikah Arman Firmansyah? Kamu masih berhubungan baik dengannya? Masih ada masalah? Memang ada apa? Jangan-jangan dia sudah mulai berulah? Begini, kamu juga tahu, perusahaan kami sedang bersaing dengan grup Melesat untuk proyek yang sama. Tapi menurut kabar yang bocor dari grup Melesat, penilai utama proyek, Tuan Bagaskara, lebih menyukai gaya yang memadukan unsur modern dan tradisional. Hah? Dari grup Melesat? Jadi Kak, kamu curiga kabar ini tidak benar? Betul. Dan aku yakin Dimas Firmansyah juga terlibat. Soalnya setelah kencanmu dengannya, kamu bilang padaku, dia bocorkan bahwa penilai lebih menghargai inovasi. Tapi dia mendekatimu dengan maksud tersembunyi. Informasi yang sangat mirip ini mungkin besar jebakan. Jadi Kak, mau ku membantu memverifikasi ini? Ya. Jadi kali ini, mohon bantuannya, Ayla. Ah, gampang. Kakak, serahkan saja padaku. Baik. Nona, minuman pesanan Anda. Long Island Iced Tea racikan khusus. Minuman keras merusak diri. Jaga kesehatan. Tahu. Terima kasih. Wah! Akhirnya datang juga. Cepat, cepat. Duduklah. Lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu karena tak bertemu. Tidak terlalu baik. Waktu itu aku lihat Dimas. Kamu tahan minum ya. Ini pesanan khusus buat kamu. Coba dong cepat. Baru datang udah minum? Waktu itu aku sampai mabuk. Tapi Dimas baik-baik saja. Kali ini aku harus balas. Aku tandas ya. Kamu... Tandas. Hah? Kata aku, minuman ini kadar alkoholnya tinggi. Apa katamu? Dimas Firmansyah. Dimas Firmansyah. Hah, kayaknya beneran mabuk. Hah, benar dugaanku. Kak Raka tebakannya tepat, niatnya jahat banget. Tapi untungnya, aku juga bukan orang baik. Wah, sekarang bisa lagi ngebantu Kak Raka. Hemp. Halo Kak Raka. Hei, tebakanmu benar. Mereka memang sebar info palsu. Penilai Bayu Bagaskara paling benci memasukkan unsur modern ke proyek gaya tradisi. Menurut mereka, itu tidak serasi. Untung kamu tak tertipu. Harus berterima kasih sama Ayla, udah bantu verifikasi info. Ah, kita kan satu keluarga. Ngapain bicara begitu? Oh iya, kalau kamu udah tahu, lalu mau gimana? Tentu ikuti arus yang ada. Buat musuh lengah, Aku tutup dulu ya. Dadah. Direktur Firmansyah, Anda memang cerdik. Dalam penilaian ini, perusahaan lain fokusnya pada unsur modern dan inovasi gaya tradisi. Hanya kita yang benar-benar menjalankan konsep gaya tradisi. Proyek ini pasti jadi milik kita. Rendah hati saja. Grup Bintang Raya belum presentasi. Bagaimana kalau mereka mampu menyatukan unsur modern dan gaya tradisi dengan baik? Bisa memikat Tuan Bagaskara. Hah! Mana mungkin orang lain tak tahu, tapi Anda pasti paham. Tuan Bagaskara paling benci cara begitu. Menurutku, Raka Pratama itu tidak akan bangkit lagi. Demikianlah seluruh rencana grup Melesat kami. Perusahaan-perusahaan ini, bagaimana sih tak satu pun yang bisa menerapkan tema gaya tradisi dengan baik dan menyeluruh? Satu-satunya namanya Grup Melesat. Meski proyeknya murni, gaya tradisi, tapi tak ada inovasi. Sama sekali tak ada ciri khas lokal
sempurna 100%. Memang sulit. Menurut saya, grup melesat sudah cukup bagus. Perusahaan kami, Pasti info sudah tersebar. Raka Pratama si bocah itu benar-benar percaya. Tenang saja, Direktur Firmansyah. Tuan tunggu saja, Raka Pratama si bocah ini dihajar habis-habisan. rencana memasukkan sulam, seni gunting kertas, wayang-bayang dan tradisi rakyat setempat ke dalam pembangunan ekonomi. Membentuk sebuah bernuansa gaya tradisi dan berkarakter lokal, kota yang memukau. Ini bagaimana? Kenapa mereka tidak tambahkan elemen modern? Firmansyah, Direktur Firmansyah, info memang sudah disebarkan. Direktur Firmansyah, di lokasi penilaian, harap tenang. Jangan ganggu pekerjaan Dewan Juri. Itu semua adalah isi presentasi perusahaan kami. Terima kasih. Gagasan grup Bintang Raya sungguh luar biasa. Bisa menyatukan kajian budaya klasik dengan tradisi rakyat. Tak hanya lestarikan budaya tradisional, tapi juga punya inovasi. Ini baru yang kami cari. Direktur Pratama, selamat untuk kalian. Saya yakin, proyek ini, grup Bintang Raya, pasti bisa berikan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuan Bagaskara. Grup Bintang Raya kami tak akan mengecewakan kepercayaan Tuan. Dan semua pihak Bodoh! Semuanya sampah. Proyek bagus begini, malah direbut Raka Pratama. Si bocah ingusan itu, Ada apa? Bukannya rapat penilaian hari ini, proyeknya tidak lancar? siapa sangka hal kecil begini saja tak bisa mereka selesaikan. Di rapat penilaian, dengan yakin bilang ke aku, Raka Pratama pasti akan tertipu info palsu. Suruh aku tunggu lihat aksi bagus. Ini yang kau maksud aksi bagus? Jadi maksudnya, Raka Pratama tak tertipu? Baru datang langsung minum? Waktu itu aku mabuk berat. Tapi Kak Dimas baik-baik saja. Kali ini harus kubalas dendam. Aku tandas. Kau... Jangan-jangan dia? Apapun itu, dia tetap jalan efektifku untuk mendekati Nadia. Belum bisa berkonflik terbuka dengannya. Halo Ayla, kenapa tiba-tiba telepon aku? bukan apa-apa. Kak Dimas, aku cuma kangen aja. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Aduh, sudah lama sekali. Aku tak jumpa kakak. Akhir-akhir ini urusan kampus banyak, terus sibuk. Oh, begitu rupanya. Aku kira kencan kemarin buat kakak kaget. Kalau tahu begini, tak akan kubuat kakak mabuk yang kemarin. Tak apa, sekali mabuk doang. Tak terjadi apa-apa? Kok aku rasa aku tak lakukan apa-apa padamu. Kamu malah kecewa? Enggak. Aku lagi sibuk. Nanti kita hubungi lagi. Hai, ya sudah, dadah. Seharusnya tak ketahuan kan? Suamiku, kau pulang. Makan yuk. baik. Suamiku, hari ini lancar? Proyeknya dapat? Tentu lancar. Nadia, kali ini berkati demu. Nah, karena aku juga sudah bantu, bolehkah aku minta hadiah kecil? Tentu saja. Mau apa? Lihat, aku mau ke tempat ini. Restoran bebek panggang baru di selatan kota. Katanya enak sekali. Banyak yang antri. Sudah kuduga. Kamu ini cuma mikir makan. Ayo dong, boleh kan? Baik. Boleh. Suamiku yang terbaik. Cuma segitu? Ditambah ini, Apa ini? ini kontrak pesanan. Untuk proyek gaya tradisi ini, aku berencana bekerjasama dengan Rumah Sulammu. Kalian akan menyediakan karya sulam etnik untuk proyek. Dengan begini, Rumah Sulammu setidaknya 5 tahun ke depan tak perlu khawatir pesanan. Suamiku, kamu tidak bercanda? Tentu tidak. Rumah Sulammu, dengan bimbingan kakak ipar, kualitas sulamannya pasti tak diragukan. Jadi, karena begitu, kenapa aku tak pilih kamu?
Terima kasih suamiku, kamu luar biasa. Hehehe. Makan yuk. Kamu suka jamur kuping? Benarkah Nadia? Bisa terlibat dalam proyek pembangunan kota bergaya tradisi. Ini kesempatan bagus sekali. Ah, semua ini berkat kakak ipar. Kalau bukan karena bimbingan dan dukunganmu dulu, aku tak akan punya ide seperti ini. Dan, sebenarnya kerja sama proyek ini juga berkat Raka. Sebenarnya ini hasil usahamu sendiri. Kalau bukan karena kamu punya bakat dan jiwa inovatif, akan ada prestasi hari ini. Hehe. Dulu kupikir rumah sulam baru bisa jalan setelah ikut lomba sulam nasional. Tak disangka sekarang sudah sukses. Nadia, kamu memang hebat. Kakak ipar, pujianmu membuatku malu. Sebenarnya, aku memanggilmu kali ini. Ada hal yang mau ku minta tolong. Ya, apa itu? Proyek ini butuh sulaman banyak sekali. Aku ingin kamu bantu bimbing para perajin sulam. Kalau tidak, kualitasnya rendah, takut permintaan tak terpenuhi. Tidak masalah. Perajin sulam di sini kemampuannya bagus. Asal bahan baku tersedia, dengan bimbinganku pasti bisa memenuhi standar proyek. Terima kasih kakak ipar. Kita kan keluarga, jangan sungkan. Begini, suruh perajin sulam, buatkan dulu beberapa sampel. Ya. Akan saya lihat apa yang perlu dibenahi. Baik, nanti saya beritahu Sinta Juwita. Ini kesempatan bagus. Asalkan aku bisa gagalkan kerja sama ini. Buat Dewan Juri merasa Grup Bintang Raya asal-asalan menangani proyek tradisi hingga memilih kembali Grup Melesat. Itu pasti jadi jasa besar. Halo, siapa? Saya Sinta Juwita, Supervisor Rumah Sulam Tradisi Rakyat dari Grup Bintang Raya. Oh, Nona Juwita. Ada apa? Temukan sesuatu. Yang penting, buat kami. Betul. Proyek Gaya Tradisi Grup Bintang Raya. Pasti Anda lebih paham dari saya. Mereka mau kerjasama dengan rumah sulam kami. Kami akan sediakan karya sulam rakyat yang mereka butuhkan. Ada hal seperti itu? Nona Juwita punya ide tertentu? Bagaimana kalau saya utak-atik hasil sulamannya? Anda usahakan Dewan Juri. Datang inspeksi. Nanti saat Dewan Juri, lihat kualitas sulamannya buruk. Mereka pasti merasa Grup Bintang Raya asal-asalan. Hingga pertimbangkan lagi mitra kerjasamanya. Ide bagus. Nona Juwita, asal Anda bisa selesaikan urusan ini, Direktur Firmansyah pasti anggap ini jasa besar Anda. Saya tunggu instruksi selanjutnya dari direktur. Bapak benang sutra di rumah sulam, tinggal sedikit lagi. Untuk menyelesaikan pesanan Grup Bintang Raya, kita harus segera membeli benang sutra baru. Aku tahu, Supervisor Sinta. Ini selalu jadi tanggung jawabmu. Kali ini juga kuserahkan padamu. Ingat, carilah benang sutra berkualitas baik. Kualitas sulaman jangan sampai terganggu. Baik Bapak, tenang saja. Sudah kerja keras. Proses dan anggaran proyek, ikuti aturan biasa. Siap Bapak, saya turun dulu atur semuanya. Silakan. Rencana berjalan lancar. Bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apa? Dewan Juri mau cek lagi. Kesiapan proyek sebelum mereka pergi. Proyek kita masih jadi fokus utama. Ini, peninjauan ini, ada syarat khusus? Apa yang harus saya siapkan? Kapan tepatnya? Tidak ada syarat khusus. Kamu siapkan saja seperti biasa. Waktu tinjaunya hari Senin depan. Jangan gugup. Ini pertama kalinya aku dapat pesanan sebesar ini, dan ini terkait proyek kalian. Aku takut gagal. Jangan khawatir. Kamu sudah lakukan dengan baik. Dengan bantuan kakak ipar, kualitas sulaman pasti tak bermasalah. Bahkan kalau nanti ada masalah, bukannya masih ada aku akan bantu kamu. Baik, aku akan persiapkan baik-baik. Tak akan mengecewakanmu. Bapak cari saya? Supervisor Sinta, Senin depan ada tim penilai yang akan inspeksi rumah sulam kita. Ini pertama kalinya rumah sulam kita mendapat proyek sebesar ini. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja, Bu. Saya akan persiapkan semaksimal mungkin. Pasti tim penilai puas. Baik, kerja kerasmu. Kalau ada masalah, langsung laporkan ke saya. Setelah inspeksi selesai, saya beri bonus. Terima kasih, Bu. Semua pasti senang mendengar kabar ini. Ya, siapkan saja. Siap.
Saya mau benang termurah itu. Semakin cepat semakin baik. Tidak peduli kualitasnya. Saya terima semua. Jangan salahkan saya. Manusiawi kalau mikirin diri sendiri. Suamimu sendiri yang halangi jalan Direktur Firmansyah. Lihat benang ini. Tarik sedikit langsung putus. Warnanya juga tidak rata. Bagaimana mau menyulam? Iya, dulu benang yang dibeli Supervisor Sinta. Kualitasnya bagus sekali. Kenapa kali ini begini? Lagi pula, dengan benang seperti ini, karya sulam yang dihasilkan pasti dikritik, Bu Bos. Jangan khawatir, benang ini cuma sementara. Aku sudah hubungi supplier, akan ada benang baru yang berkualitas untuk kalian. Sekarang waktunya mepet, pakai dulu yang ada, nanti kalau benang baru sampai, baru kalian perbaiki ulang. Tapi Supervisor Juwita, bukannya ini buang-buang waktu? Lagi pula pakai benang jelek, hasil setengah jadi sulit diperbaiki nanti. Tenang, takkan terlambat. Soal ini sudah kubicarakan dengan bos, dia setuju duluan, kita buru-buru selesaikan, nanti benang baru datang, baru kita sesuaikan. Semangat ya, kerja bagus, selesaikan tugas, bos bilang akan kasih bonus nanti. Bos, panggil saya. Supervisor Juwita, bagaimana progres sulamannya? Tenang bos, semua lancar, para perajin lagi kerja keras. Sampel pasti bisa selesai tepat waktu. Benang baru yang datang juga sudah dibagikan, respons mereka bagus semua. Tak ada masalah. Baguslah. Denganmu di sini aku tenang. Ini bagaimana? Kualitas sulaman ini, kenapa jelek sekali? Bos, bukan kami tak sungguh-sungguh. Benangnya bermasalah. Tarik sedikit langsung putus. Warnanya juga jelek. Kami sungguh sulit menyulam dengan baik. Benangnya bermasalah. Kenapa kalian tidak bilang dari dulu? Kami sudah melapor ke Supervisor Sinta, tapi katanya benang bagus. Segera tiba, suruh kami pakai yang ada dulu. Dan, dia bilang sudah melapor ke Nyonya. Kenapa Sinta Juwita tidak melapor padaku? Mana dia? Supervisor Sinta izin siang ini pulang lebih awal. Kami juga tidak bisa menghubunginya. Kita dikibuli. Dikibuli, gimana ini? Apa yang terjadi? Semua berjalan lancar. Tapi Nadia Wijaya sekarang pasti sudah tahu karya sulamnya bermasalah. Tapi dia sekarang tak bisa hubungi aku. Benang baru pun tak kunjung datang. Waktu kunjungan juri, tinggal sehari lagi. Dia pasti tak bisa selamat. Ini bagaimana? Tenang. Aku ingat dulu minta kakak ipar dan kalian menyulam karakter animasi dan busana etnik. Benar, tapi kali itu Bukannya untuk lomba sulam nasional? Keluarkan, aku punya. cara untuk menyelamatkan situasi. Tuan Bagaskara para juri, Selamat datang di Rumah Sulam Tradisi Rakyat, grup Bintang Raya kami. Kami sudah siapkan karya sulam untuk Anda lihat. Mari. Direktur Pratama, ini bagaimana? Kami datang meninjau karya sulam proyek. Kenapa tak ada apa-apa? Apakah grup Bintang Raya setelah mendapat proyek langsung lengah dan tak serius menyiapkannya? Kalau begitu, hal dasar saja tak bisa disiapkan. Bagaimana kami percaya pekerjaan selanjutnya bisa diselesaikan baik? Direktur Pratama ini perlu dijelaskan pada kami. Ada salah paham. Bukan tak siap, tapi karya sulam kami masih kurang satu langkah. Mohon Tuan Bagaskara, lihat sendiri. Perlu saya terlibat langsung? Ini membuatku penasaran. Ini siapa? Ini pemilik tempat ini, Nadia Wijaya, istri saya. Kalau begitu, tolong Ibu Nadia, perkenalkan pada kami. Tuan Bagaskara para huri. Ini keunggulan utama, rumah sulam kami. Kami buat sulaman khusus, sesuai permintaan pelanggan. Anak muda sekarang suka budaya tradisi, juga karakter animasi. Jadi kami tawarkan layanan ini. Lihat, karakter animasi kami kenakan busana etnik berbeda. Ini promosikan budaya dan penuhi selera anak muda. Ini adalah karya andalan kami.
bahaya. Kalau mereka lolos, saya sulit lapor ke Direktur Firmansyah. Tadi Anda bilang, ini karakter animasi kan? Betul. Ini kan unsur modern? Nyonya. Apa Nyonya suka mencampur unsur modern ke dalam gaya tradisi? Ternyata benar. Tuan Bagaskara paling tidak suka karya gaya tradisi yang campur aduk begini. Tuan, Anda mungkin salah paham. Saya sudah bilang tadi, kami menyediakan layanan custom eksklusif untuk pelanggan. Karya-karya ini memang dari foto yang dikirim pelanggan dan gaya pilihan mereka. Pemilik Zoo memang pertimbangkan dengan teliti. Kenapa kamu hari ini tiba-tiba begitu aktif? Kenapa kamu hari ini tiba-tiba begitu aktif? Tadi Direktur Pratama bilang, karya sulam rumah sulam pemilik Zoo, ada satu langkah sangat penting yang perlu saya ikut serta secara langsung. Boleh tanya, apa yang perlu saya lakukan? Tidak perlu. Kehadiran Tuan Bagaskara di sini sudah merupakan partisipasi. Tuan Bagaskara, ini adalah potret yang kami gambar khusus untuk Anda. Kami tahu Anda selalu berdedikasi pada pelestarian dan promosi budaya tradisi. Jadi kami khusus buat potret busana tradisional ini untuk Anda. Selanjutnya, kami akan buatkan sulam wajah asli berdasarkan potret ini untuk Anda. Tadi saya tidak segera muncul karena kami terus menyelesaikan potret ini. Lukisan ini sungguh indah ya. Hanfunya juga sangat cantik. Bisa menggabungkan busana tradisional Tiongkok dengan sulaman potret, sungguh sangat inovatif. Pemilik Zoo, Direktur Pratama. Hadiah ini, saya sangat menyukainya. Tuan Bagaskara, jangan sungkan. Kontribusi Bapak bagi perkembangan budaya tradisional sangatlah besar. Kami bisa membuatkan sulaman potret khusus untuk Bapak, juga suatu kehormatan bagi kami. Direktur Pratama, kunjungan inspeksi kali ini, saya sungguh sangat puas. Rumah sulam Nyonya Zhou punya ciri khas dan inovasi, juga penuh ketulusan. Saya percaya, proyek gaya tradisional ini diserahkan pada kalian, saya pasti tak akan kecewa. Terima kasih atas ujian dan pengakuan Tuan Bagaskara bisa memenangkan proyek ini berkat kearifan Bapak melihat potensi kami. Akhirnya selesai. Hari ini benar-benar menegangkan. Untungnya berakhir lancar. Kamu sudah hebat. Menghadapi keraguan, bisa tenang menyelesaikannya, dan bisa dalam waktu sesingkat ini menghasilkan karya sulam yang begitu kreatif, sungguh membuat orang terkagum-kagum. Tentu saja. Lihat dulu siapa aku. Tapi, sampai sekarang aku masih tak mengerti kenapa Sinta Juwita berkhianat pada kami. Dia sudah lama bekerja di rumah sulam. Kami juga tak pernah memperlakukannya buruk. Ini hasil penyelidikan asisten Wibowo. Rekening Sinta Juwita tiba-tiba menerima transfer 5 juta. Transfer berasal dari anak perusahaan grup melesat. Begitu rupanya. Begitu rupanya. Tak bisa menang bersaing langsung, lalu main curang di belakang. Hina. Jangan terlalu marah. Asisten Wibowo sudah melapor ke polisi. Rekening Sinta Juwita sekarang sudah dibekukan. Dan aku sudah menghubungi lembaga terkait di industri. Sinta Juwita telah di blacklist di seluruh industri. Ini namanya ingin untung malah buntung. Sakit di sini. Kamu siapa? Tuan Muda, ini saya, Sinta Juwita. Bagaimana kamu bisa temukan ini? Tuan Muda, kumohon, tolonglah saya. Sekarang saya tak punya apa-apa. Harta dibekukan, di blacklist di industri. Kedepannya, bagaimana saya hidup? Itu salahmu sendiri. Dari dulu sudah kukatakan, kamu hanya perlu awasi Nadia. Laporkan setiap gerak-geriknya kepadaku. Tapi kamu bahkan menghubungi diam-diam asisten ayah saya dan bahkan mau celakai dia. Saya melakukan ini demi grup Melesat. Saya kira kalau kerjasama grup Bintang Raya dengan rumah sulam hancur, grup Melesat pasti dapat proyeknya. Nanti, Direktur Firmansyah pasti akan menghargai saya dan Anda. Saya tak menyangka. Akhirnya jadi begini. Tuan Muda, saya benar-benar salah. Kumohon, lihatlah jasaku pada grup Melesat. Kasih saya jalan hidup. Kau hilangkan satu-satunya cara untuk kenal Nadia. Masih minta tolong? Mimpi di siang bolong. Tuan Muda, Enyahlah. Kalau begini terus, keadaanmu akan lebih buruk lagi. Nadia.
Kenapa kau harus selalu suka Raka Pratama? Kenapa selalu hindari aku? Kau juga punya ingatan kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, hanya kita berdua yang berbeda. Kenapa kau seperti di kehidupan lalu? Tolak aku lagi? Tak apa. Aku akan buktikan wajah asli Raka Pratama. Nanti kau akan sadar. Hanya aku yang paling mencintaimu. Kembalilah padaku. Itu pilihan terbaikmu. Ayla. Lama tak jumpa. Ada waktu makan bersama? Boleh. Waktu dan tempatnya di mana? Kirimkan ke saya. Tempat biasa. Restoran Senang Selatan. Kita ketemu jam 12 siang. Jangan sampai tidak datang. Baik. Dimas ini mau apa lagi ya? Aku akan pergi lihat. Nona Liz mana? Aduh, Jalan tak macet kan? tak macet, Kak Dimas. Iya, Kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba ingat aku? Akhir-akhir ini tak sibuk? iya. Begitu ada waktu luang, langsung ingin ajak kamu. Oh, Iya. Aku baru pesan menu andalan mereka. Lihat mau makan apa lagi? wah banyak yang mau aku makan. Aku mau yang ini. Boleh, tak masalah. Katanya yang ini juga enak. Ini juga menu baru. Pelayan hidangkan. Ayla. Kali ini jangan seperti dulu minum madu banyak. Kita minum anggur merah kadar rendah saja. Aduh, waktu itu kan aku cuman penasaran saja. Kak Dimas masih mengolok-olokku. Minum pelan-pelan. Tunggu aku ya. Oh, baiklah. Sekarang tak mau tunggu aku lagi. Bersulang. Bagaimana? Enak. Enak. Aduh, Kak Dimas ya, perutku agak tak enak. Mau ke toilet dulu. Ayla. Ah. Mau ku antar? Jangan. Tak usah, aku sendiri saja. Aku pergi sendiri. Baik, ada apa bilang ya? Kak Ipar, kamu lagi sibuk? Aku ada kabar penting tentang kamu dan Kak Raka yang harus kuberitahu. Harus bertemu langsung. Kita ketemuan jam 3 sore. Di restoran Senang Selatan. Aku tunggu. Nadia. Kita akan segera bersama. Kenapa Ayla tiba-tiba cari aku? Sudahlah. Dia kan adik ipar suamiku. Jangan-jangan ada hal darurat. Ayla ini cuma suruh datang ke restoran, nomor ruangan pun tidak disebut. Hah? Apa-apaan ini? Lepaskan! Kalian siapa? Mau apa kalian? Aku peringatkan, aku ini Nyonya, Grup Bintang Raya. Lepaskan aku sekarang, kalau tahu diri. Lepaskan! Dimas Firmansyah, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu menculikku? Menculik? Nadia. Aku tidak menculikmu. Aku hanya ingin kau lihat wajah asli Raka Pratama. Aku ingin kau tahu, cintanya padamu hanyalah indah tapi semu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Kamu benar-benar gila. Baik tidaknya Raka padaku, aku sendiri yang paling tahu.
Tak perlu kau memfitnah di sini. Aku sarankan lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, Pratama tak akan membiarkanmu. Hahaha. Nadia. Sekarang aku tidak peduli apapun lagi. Aku hanya ingin kamu. Tapi jangan takut. Aku sudah beritahu Raka Pratama. Kau kukurung di sini. Kalau dia mau menyelamatkanmu, harus menukar semua dana tunai operasional. Grup Bintang Raya. Katakan, di hatinya, mana yang lebih penting? Dirimu atau perusahaannya? Dimas Firmansyah, kau terlalu hina. Ini melanggar hukum. Bisa dipenjara. Nadia. Kau masih terlalu naif. Penjara bukan masalah. Asal kau kembali padaku, aku rela mati sekalipun. Akan kubuktikan padamu, cinta Raka Pratama padamu sama sekali tak berharga. Bagaimana? Apa Nadia ada di rumah sulam? Di dalam bilik sulam katanya, Nyonya menerima pesan dari Nona Ayla Lesmana, jam 3 sore ini, pergi ke restoran Senang Selatan untuk temu janji. Ikuti petunjuk ini untuk menyelidiki. Segera ambil rekaman. Kamera pengawas dekat restoran. Cepat. Ya, Ayla. Ini aku. Kak Raka, ada perlu apa Kak mencariku? Hari ini apa kau mengirim pesan ke Nadia, mengajaknya jam 3 sore? Bertemu di restoran Senang Selatan? Tidak, kenapa? Apa yang terjadi? Nadia diculik. Penculik pakai namamu, menipu Nadia ke restoran Senang Selatan, lalu menculiknya. Dia bilang padaku, aku harus menyerahkan semua dana tunai operasional perusahaan. Besok jam 5 sore, transaksi di gudang terbengkalai. Kak Raka jangan gegabah dulu. Aku pikirkan dulu. Aku ingat. Ponselku hanya lepas dari pandangan saat makan siang dengan Dimas Firmansyah. Saat itu, aku tiba-tiba sakit perut. Pasti ulahnya. Dimas Firmansyah, aku paham. Asisten Wibowo. Koordinasi dengan kantor polisi. Selidiki jejak pergerakan Dimas Firmansyah hari ini. siap. Tunggu. Dimas Firmansyah adalah anak di luar nikah Arman Firmansyah. Begitu dana perusahaan digerakkan, saat itu juga grup kita pasti akan menghadapi serangan grup melesat. Dengan secepat mungkin, keluarkan semua dana tunai operasional perusahaan. Ikut aku ke gudang untuk menukar keselamatan Nadia. Direktur Pratama, ini Nadia tak boleh celaka. Cepat. baik. Nadia. Aku pasti akan selamatkan kau. Nadia. Kau baik-baik saja? Dimas Firmansyah, apa yang kau mau? Baru mau lepaskan aku? Nadia. Masih ingatkah kau kita di kehidupan sebelumnya? Sudah kuduga. Kau juga ingat kehidupan lalu. Nadia. Di kehidupan lalu aku juga menyukaimu. Tahun paceklik besar itu, aku menemukan jenazahmu di bawah pohon. Saat itu aku memelukmu. Diliputi duka yang mendalam. Hingga jantungku rusak, aku mati. Muntah darah. Di kehidupan ini, aku sangat beruntung. Bisa bertemu lagi denganmu yang memiliki ingatan kehidupan lalu. Tapi, kenapa kamu tetap tidak menyukaiku? Bahkan dibandingkan dulu, kamu justru sudah punya seseorang yang saling cinta. Kak Dimas, kamu... Aku tak tahu kamu begitu terobsesi padaku. Dan di kehidupan lalu, aku sudah menolakmu. Sekarang, aku hanya suka Raka Pratama. Maaf. Obsesi? Ini bukan obsesi. Ini ketulusan Nadia. Di kehidupan lalu, aku tak bisa lindungi kamu. Di kehidupan ini, aku tak akan lepaskanmu lagi, Raka Pratama. Dia tak pantas dapat cintamu. Kamu hanya bisa bicara, tapi tindakanmu membawaku luka. Hidupku sekarang baik-baik saja. Kamu malah keras kepala, menutup matamu sendiri, berpura-pura tak lihat. Intinya, aku hanya alat untuk puaskan obsesimu. Aku akan buktikan. Aku pasti buktikan padamu, Raka Pratama. Dia tak bisa tandingi cintaku padamu.
Aku tak ada yang perlu dibicarakan dengan orang seperti kamu. Nadia. Sekarang jam 5 kurang 10. Berakhir pukul 5. Sudah kukatakan, cintanya padamu hanyalah fata morgana. Sedikit angin hujan saja, langsung hilang tak berbekas. Belum waktunya. Kau buru-buru apa? Nadia, jangan bohongi dirimu lagi. Aku beri kau hidup yang kau mau. Aku bahkan lebih cintaimu darinya. Aku tak butuh. Kamu. Tuan Muda Firmansyah, Raka Pratama datang, Dia bawa uangnya? dibawa, dan Direktur Firmansyah mulai serang saham grup Bintang Raya. Tuan Muda, taktik Anda hebat sekali. Langsung kena titik lemah Raka Pratama. Dia bawa uangnya? Dibawa, dan Direktur Firmansyah mulai serang saham grup Bintang Raya. Tuan Muda, taktik Anda hebat sekali. Langsung kena titik lemah Raka Pratama. Diam! Ternyata omonganmu hanya manis di bibir. Tidak, aku... Suamiku. Barangnya ke bawah. Lepaskan dia. Suamiku. Aku terlambat. Kau menderita. Suamiku. Kau akhirnya datang. Aku sangat takut. Tuan Muda Firmansyah, lalu kita harus bagaimana? Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Pergilah. Tunggu. Dimas Firmansyah, apa lagi yang kau mau? Kau mau apa? Maaf ya, Tuan Muda Firmansyah. Direktur Firmansyah bilang, gagal menjatuhkan grup Bintang Raya. Sepertinya Raka Pratama ini harus tinggal di sini selamanya. Direktur Pratama memang hebat. Datang sendirian untuk selamatkan istri. Di perusahaan, ada kakakmu yang jaga. Tapi, jaringan intel grup melesat kami bukan main-main. Kami terpaksa minta, Anda tinggal di sini saja. Berhenti. Jangan sakiti mereka. Berhenti. Jangan sakiti mereka. Tuan Muda Firmansyah, Anda bodoh sekali. Kalau Raka Pratama ini dihabisi dan wanita ini dikurung. Seiring waktu berlalu, di hatinya pasti hanya ada Anda. Begitu, keinginan Anda pun tercapai. Yang kuinginkan Nadia kembali padaku. Bukan menyakitinya. Siapapun yang menyakitinya, harus lewati aku dulu. Lanjutkan. Kamu. Nadia, jangan takut. Aku lindungi kamu. Suamiku, hati-hati. Kau lumayan tangkas. Sayangnya, kau tak punya senjata. Keunggulan di pihak kami. Kau takkan tahan lama. Polisi jangan bergerak. Sudah aman? Syukurlah. Kita selamat. Maaf, ini salahku. Kalau bukan karena aku meremehkan Dimas Firmansyah, takkan ku dimanfaatkan. Sampai kau alami penderitaan sebesar ini. Sudahlah, bangunlah. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Itu Dimas Firmansyah juga yang punya niat jahat duluan. Kali ini, jadikan pelajaran. Jangan lagi mudah, lengah nanti. Mengerti, Kak? Aku takkan lagi. Kak, jangan marah juga. Kalau kau marah, pukul atau hardik aku saja. Tapi jangan dipendam. Mana berani aku pukulmu. Nanti kau minta ganti rugi. Dulu, aku belum mengerti. Nyonya, minum dulu airnya, tenangkan diri. Di dapur ada sup ayam. Sebentar ku ambilkan. Sup ayam. Suamiku, kita baru kena teror besar. Harus makan enak. Turun ke atas kaget.
Baik. Semua ikut keinginanmu. Kita cuci muka dulu. Makan malam sebentar, siap? Hmm, enak sekali. Ayo. Pelan-pelan, tak ada yang berebut. Kenapa? Perutmu tak enak lagi? Tidak, aku juga tak tahu. Tiba-tiba saja ingin muntah. Mual sekali. Nyonya akhir-akhir ini makannya teratur. Tak lagi makan berlebihan. Kenapa tiba-tiba muntah? Apa karena kaget tadi? Bibi Wardani, kamu panggil dokter keluarga untuk periksa dia. Baik, segera. Tak usah repot-repot. Cuma tiba-tiba kurang enak badan. Istirahat bentar pasti baikan. Dengarkan, biar dokter periksa. Aku baru tenang. Dokter, apa nyonya? Angkat lambung dan ususnya karena ketakutan? Selamat, Direktur Pratama. Nyonya sedang hamil. Apa? Hamil? Aku akan jadi ibu. Sungguh luar biasa. Nyonya besar pasti sangat senang kalau tahu. Nadia, kita punya anak. Dr. Jatmiko? Nadia tadi kaget sekali. Apa ini berpengaruh buruk bagi kesehatannya? Tenang, Direktur. Nyonya pola makannya seimbang, kondisi fisiknya sangat baik. Meski tadi sempat kaget, tapi kandungannya tidak terguncang. Kedepannya, dari saja suasana hatinya, agar tetap rileks. Syukurlah, syukurlah. Nadia, kamu harus benar-benar jaga kesehatanmu. Mau makan apa? Bilang saja, aku carikan. Sudah 3 jam, kok belum ada kabar? Raka, Nadia dasarnya sehat. Tenang, pasti baik-baik saja. Tenanglah. Dokter saja bilang tak masalah. Kamu duduk dan istirahat dulu. Aku tak bisa duduk tenang. Membayangkan Nadia kesakitan di dalam, hatiku tak tenang. Melahirkan itu sungguh berat. Kita tak usah punya anak lagi, satu saja cukup. Selamat ya, Direktur Pratama. Ibu dan anak selamat. Benarkah? Bagus sekali. Bagaimana kondisi istriku? Apakah dia baik-baik saja? Nyonya baik-baik saja, hanya tertidur. Nanti setelah perawat selesai merapikan, Bapak bisa masuk menemuinya. Terima kasih, dokter. Suamiku. Di mana bayinya? Tenang saja. Bayinya di sini. Bayi laki-laki yang sangat sehat. Sehat itu yang utama. Nadia, kamu hebat. Ini salahku. Membuatmu menderita begitu berat. Tidak apa. Melihat anak kita sehat walafiat. Aku sudah senang. Nadia, ke depannya kita tak usah punya anak lagi ya. Aku tak tega melihatmu menderita lagi. Baik, terserah kamu. Kedepannya kita cukup satu anak saja. Kasih sayang kita berikan semua padanya. Lihat, mata anak ini mirip sekali denganmu. Bulu matanya panjang, tertutup pun tampan. Hidungnya mirip kamu. Nanti pasti jadi pemuda tampan. Nadia, beri nama untuk anak kita. Bintang Pratama. Bintang yang berarti bintang gemintang. Pratama yang berarti utama. Semoga hidupnya selamat dan lancar selalu. Dan bersinar seperti bintang. Bintang Pratama. Nama yang bagus. Bintang Pratama. Bintang kecil ayah dan ibu.